Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita semua pada sore hari ini yang cerah terang benderang dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga nanti yaumil kiamah. Allahumma amin. Pertama-tama saya aturkan yang saya hormati Ibu Hajah Suciati Saliman beserta keluarga, semoga selalu dalam keberkahan dan kesehatan. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Suciati Saliman Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Juga yang saya hormati para senior saya, teman-teman seperjuangan saya di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, juga ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Suciati yang pertama kali saya mungkin berjumpa, dan semoga selalu sehat walafiat. Biasanya saya menghadapi mahasiswa, Ibu. Ini ngambali atur tadi yang disampaikan oleh Mbak Isna bahwa sehari-hari saya mengabdi di UNU Yogyakarta di prodi agribisnis. Jadi saya memang background saya sebenarnya dalam pendidikan itu wong alas gitu ya. Saya sudah masuk hutan itu hobi saya, Bu. Dan sekarang karena hutannya sudah tidak ada lagi, jadi ke pertanian begitu, matur nuwun atas kesempatan pada sore hari ini. Izinkan saya berbagi sedikit apa yang saya tahu terkait dengan perempuan dan politik dalam Islam. Perlu saya sampaikan dulu, karena istilah politik itu pripun nggih, hal yang sudah di mindset masyarakat itu wis dekat dengan partai begitu ya. Itu yang terjadi, realitas yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Namun saya perlu sampaikan dulu, arti secara makna politik itu sendiri sebenarnya tidak sebegitunya. Politik itu artinya misalkan saya ingin mempengaruhi Mbak Isna untuk sama pendapat dengan saya, itu sudah ranah politik, itu disebut politik. Politik itu mempengaruhi orang untuk setuju dengan saya misalkan, itu politik. Jadi misalkan ibu-ibu di dengan tetangga ngobrol begitu, kemudian menarik agar setuju dengan pendapat panjenengan, itu sudah politik sebenarnya. Namun yang banyak di media, terutama televisi, itu adalah politik praktis, di mana itu digunakan dalam ajang atau kompetisi partai begitu. Namun demikian, di dalam konteks kesempatan sore hari ini yang ingin saya sampaikan adalah politik secara makna yang saya sampaikan tadi. Berbicara mengenai perempuan dan politik, saya mencoba untuk flashback di zaman dulu kala, ketika bahkan sebelum Islam ada, itu saya sampaikan kedudukan wanita itu sangat direndahkan gitu nggih. Perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah gitu ya. Oleh karenanya perempuan tidak diberi kesempatan untuk bersuara, berkarya. Itu dulu ndak ada.
Perempuan itu ya di sini saya tarik coba ke Jawa itu dikenal dengan 3M. Mungkin ibu-ibu jamaah semuanya sudah mengetahui lebih dulu daripada saya, karena ini yang beritahu juga ibu saya waktu itu. 3M yaitu macak, manak, masak. Di mana juga identik dengan ini, sumur, kasur, dapur. Tapi itu dulu gitu kan. Ini saya mencoba untuk menyampaikan dulu ya, ini saya bawa ke zaman jahiliyah begitu nggih. Sehingga kaum perempuan ini ditempatkan sebagai the second human being, atau saya tulis manusia kelas 2, di mana tidak bisa mendapatkan mikrofon seperti ini. Saya matur di depan panjenengan semuanya, ini nggak ada seperti ini di dulu gitu kan. Sehingga yang berada di bawah superioritas dari laki-laki. Ya imam itu ya laki-laki, yang di depan yang boleh berperang zaman dulu ya itu adalah laki-laki. Ya perempuan itu ya di belakang gitu ya. Nah, berikutnya di sini saya menampilkan tiga foto begitu ya, karena beliau-beliau ini sangat menginspirasi saya sebenarnya. Oh ya, tadi saya belum sampaikan slide pertama tadi, ketika di awal dihubungi oleh senior saya di Fatayat, Mbak Indah itu, Dia Putri gimana kalau tentang politik dan perempuan, itu saya langsung kebayangnya Mbak Yeni Wahid tadi yang saya sampaikan di awal, sehingga itu yang saya sampaikan di sebagai cover gitu ya, karena beliau sangat representatif, saya anggap sangat representatif dengan judul ini, sehingga saya taruh di depan. Nah, di samping ada Mbak Yeni, 3 wanita Wonder Woman saya bilang ya, di depan ada Bu Kofifah, kemudian ada Bu Menlu, Bu Retno, kemudian yang terakhir ada Bu Sri Mulyani. Ini saya juga pikir sebagai bisa merepresentasikan perempuan itu bisa gitu kan, di depan sebagai pemimpin, ikut berkiprah di dunia politik itu bisa begitu nggih. Dan terbukti beliau bertiga itu berpolitik yang baik-baik saja, yang membawa kemajuan bangsa gitu nggih. Jadi bukan politik praktis yang kemudian yang kita ketahui berkaitan dengan KKN dan seterusnya nggih. Beliau ini figur dari hasil dari politik itu sendiri, karena kita tidak bisa menyangkal bahwa untuk bisa berkiprah di atas sana juga membutuhkan kendaraan partai politik. Namun saya tidak mau membahas tentang partai politiknya, tapi saya ingin lebih ke ketokohan gitu nggih, yang bisa kita jadikan panutan begitu. Perempuan sebagai pemimpin bagaimana sih gitu. Nah, kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan perspektif hukum Islam ini menjadi polemik. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sampai sekarang itu menjadi polemik gitu gitu. Nah, akar rumput pertama dari masalah ini, masalah dalam tanda kutip ini dimengerti mengenai Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, di mana di sini dibilang bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Awalnya ada ayat itu, Ibu. Nah, kemudian kontroversi seputar boleh dan tidaknya seorang perempuan itu menjadi presiden itu seakan tidak ada habisnya sampai saat ini. Dulu kita punya sosok presiden perempuan itu juga santer sekali kontroversinya, boleh atau tidak ini imam kan laki-laki, kenapa ini presidennya perempuan? Lah, presiden itu imam Indonesia Raya gitu kan, bukan hanya imam di lingkup-lingkup kecil seperti majelis ini misalkan, tapi ini imam seluruh Indonesia Raya, ini perempuan gitu ya. Itu gimana, itu sampai sekarang kontroversi atau polemik itu masih ada sebenarnya. Nah, terlepas dari fakta-fakta konkret di atas, benarkah Islam sebagaimana yang kini dikatakan oleh parpol-parpol Islam itu dengan para intelektual muslim tidak lagi mempersoalkan apakah wanita itu boleh atau tidak menjadi seorang presiden gitu nggih. Nah, berikutnya yang saya tampilkan adalah Raden Ajeng Kartini, di mana beliau juga merupakan sosok luar biasa. Beliau juga ahli strategi politik zaman dulu gitu ya.
dan sangat berpengaruh terhadap terkenalnya sebagai emansipasi wanita ya gitu kan. Itu dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, isu hak politik perempuan ini sangat bervariasi gitu nggih. Yang kemudian dapat dikategorikan dalam dua, yaitu ada yang boleh mengatakan boleh, ada yang tidak gitu nggih. Ini saya coba sampaikan sedikit tentang yang dilarang gitu ya. Kelompok ini memandang perempuan ini tidak memiliki hak politik dalam ajaran Islam. Jadi ada dua kubu ibu-ibu, antara yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan gitu ya. Nah, kelompok yang tidak memperbolehkan atau melarang perempuan ini ada sangkut paut senggolnya dengan politik. Ini meyakini segregasi atau saya bilang sebagai pembagian ruang antara ruang publik. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perempuan itu ya neng buri gitu ya, masak, yang ngurusi anak, ya nyapu dan seterusnya, hanya itu gitu kan. Nah, area publik termasuk kepemimpinan ini dianggap tanggung jawab laki-laki, kan superior gitu ya. Perempuan itu kaum lemah, kaum nomor 2, makanya tadi saya bilang the second ini ya. Nah, sementara ada juga yang boleh perempuan itu juga boleh berkiprah di dunia politik, itu ada. Nah, kelompok ini memandang bahwa Islam ini memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam politik, sehingga tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk memperkuat pemikiran mereka, kelompok ini menjadikan prinsip keadilan yang terdapat dalam Quran sebagai landasan argumentasi mereka. Jadi di mana perempuan itu bisa bertanggung jawab, kemudian memiliki kecerdasan yang bagus begitu, boleh gitu. Karena yang dipandang adalah kemanfaatannya, gitu nggih. Nah, berikutnya sebagian lainnya itu menganggap tidak beruntung, seperti yang saya sampaikan dari surah An-Nisa tadi, bahwa tidak beruntung apabila kepemimpinan ini diserahkan kepada perempuan. Itu ada tadi yang masuk di dalam kelompok melarang gitu. Nah, namun gitu ya, ini ada kontradiksi gitu kan tentang kisah Nabi Sulaiman. Kita tahu dengan adanya Ratu Balkis gitu ya, sangat cantik begitu. Nah, ini turunlah surat An-Naml ayat 23 ini yang menyampaikan bahwa sesungguhnya gitu ya, aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka itu masyarakat, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Sehingga di sini ada kepemimpinan dari perempuan, dari wanita tadi ada, gitu kan. Nah, di sini ada juga surah Al-Imran ayat 195 yang artinya, dan Tuhan mereka itu mendengar permohonan mereka dan ia berkata, sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beramal di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa latar belakang turunnya ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 195 ini adalah sosok istri Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nah, saya mohon cerita sedikit ya tentang Ummu Salamah ini. Tadi saya sudah menyampaikan tentang boleh, ada yang kelompok yang boleh, ada yang kelompok tidak boleh. Nah, ini golongan-golongan yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan gitu nggih. Nah, namun sampai saat ini dualisme pendapat ini masih dipersoalkan di beberapa kalangan. Nah, siapa Ummu Salamah ini? Saya membaca tentang Ummu Salamah ini jadi kayak meletup-letup semangatnya, karena zaman dulu saja sosok Ummu Salamah ini sangat inspiratif gitu. Nah, sekarang dengan kemudahan yang sudah kita dapat gitu ya, sekarang informasi tinggal pakai kitab, nah ini kitab sucinya anak-anak ya, handphone, smartphone itu harusnya lebih apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita gitu ya, yang sama derajatnya dengan laki-laki. Nah, Ummu Salamah ini adalah istri Nabi yang pada suatu hari bertanya kepada Rasul,
Mengapa? Gitu ya. Ini bertanyanya agak protes sebenarnya. Mengapa kaum laki-laki yang hijrah disebut dalam Al-Quran sedangkan perempuan tidak? Gitu. Karena yang disampaikan atau yang disebutkan itu hanya laki-laki sebagai imam yang boleh perang begitu zaman dulu gitu ya. Nah, karena dalam kenyataannya Ummu Salamah ini adalah di antara perempuan yang telah 2 kali hijrah untuk mendukung perjuangan Islam. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar persoalan belakang, bukan hanya sekedar persoalan hamil, pregnan seperti itu yang tadi saya sampaikan di awal 3M itu. Tapi ini ikut berjuang gitu ya, memperjuangkan Islam pada waktu itu. Dan Tuhan mereka mendengar, dijawab oleh Allah. Allah mendengar protesnya Ummu Salamah kepada Kanjeng Nabi ini dijawab dengan turunnya surat Ali Imran ayat 195 yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beramal di antara kamu sekalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, inti daripada yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada pelarangan sebenarnya jika perempuan itu sanggup ya dengan intelektual yang bagus, dengan kesehatan jasmani, rohani yang bagus, mampu menjadi pemimpin gitu ya, itu boleh gitu. Nah, ini mungkin ibu-ibu belum begitu mengenal gambar berikutnya. Ini adalah Mbak Anggia Ermarini. Beliau adalah ketua pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. Ketua pusat kami adalah Mbak Anggia ini, di mana saat ini beliau menduduki DPR RI, Mbak Isna itu dari partai PKB. Nah, ini saya sampaikan bahwa bisa kita menduduki kursi di DPR dengan aspirasi yang beliau sampaikan untuk membawa kemaslahatan untuk umat gitu ya, sebagai wakil dari wanita gitu ya. Nah, melanjutkan tentang kisah Ummu Salamah ini mendapatkan jawaban pada akhirnya dengan surat Ali Imran ayat 195 tadi. Ummu Salamah ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu gitu ya. Nah, kemudian hijrah ini sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan itu harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Tidak bisa hanya urusan kemasyarakatan, terutama sekarang itu bapak-bapak saja atau laki-laki saja, itu tidak bisa gitu nggih. Nah, ini sedikit saya sampaikan bahwa Islam ini menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita, ada yang sama dan ada yang berbeda. Bukan berarti ketika saya sampaikan sama, ada kesetaraan, kemudian sama dengan itu juga tidak betul demikian gitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya. Fungsi dan tugas itu pada akhirnya melahirkan apa? Kemanfaatan. Yang dilihat itu adalah manfaat. Nah, menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, ya, baik pria maupun wanita, ini semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendharma baktikan dirinya untuk mengabdi kepadanya. Sama, kita semua di sini sebagai kaulo gitu ya, sebagai manusia sama rata. Apalagi status sosial itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian ada kesenjangan, itu tidak bisa menjadi dasar begitu ya. Nah, berikutnya adalah wanita juga sama peluangnya dalam mengerjakan amal soleh, berkarir gitu ya, membagi. Misalkan saya punya sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dari perguruan tinggi misalkan begitu.
Nah, ketika ilmu ini tidak ditularkan begitu ya, itu sama saja. Nanti akan hilang, lupa, sudah begitu saja. Tetapi prinsip ilmu di mana saya bagi, saya akan tambah banyak gitu, tambah ingat dan tidak akan pernah lupa. Itu kenapa saya itu termasuk orang yang ketagihan sekolah, ibu-ibu. Itu kenapa saya langsung dari S1, S2, S3 begitu, paling jeda hanya 1 tahun begitu terus sekolah, karena saya pikir ketika tidak sekolah itu saya tidak mendapatkan sesuatu yang berharga masuk di otak saya. Mendapatkan petuah dari para guru-guru saya itu hal yang nikmat. Meskipun saya harus di rumah itu katakanlah 24 jam, itu saya kira kurang untuk membaca buku, untuk mengerjakan tugas. Paling saya hanya tidur 3 jam, 4 jam itu sudah bagus sekali. Dalam 1 kali 24 jam itu setiap hari saya lakukan. Itu saking saya mencintai ilmu saya, itu seperti itu ya, menangis. Kadang-kala ya capek sekali. Tapi kenikmatan itu kan tidak hanya ada di hal-hal yang membahagiakan. Dapat rezeki, saya dikasih kue atau uang sama Mbak Isna, itu kemudian saya bahagia, wah nikmat sekali. Tidak sebenarnya. Kita misalkan ibu-ibu masak di dapur begitu nggih, kemudian tidak sengaja kena pisau, sakit gitu. Itu nikmat. Saya sudah sampai kepada, saya rasakan sakit itu. Saya pernah kena COVID waktu peak Agustus kemarin ya. Itu luar biasa sakitnya. Tapi saya jadikan diri saya itu eksperimen. Saya lihat, oh sakit COVID yang sangat terkenal itu begini dong. Ya meskipun sakit betul sih. Saya agak bisa dibilang agak parah sih waktu itu. Tapi ada sedikit di situ saya tetap bangun rasa syukur bahwa nikmat itu tidak hanya melekat pada hal-hal yang bagus, api-api, enak-enak, enggak gitu. Ada ujian, begitu itu nikmat itu. Karena semua kan datang dari Allah, gitu nggih. Nah, berikutnya Nah, ini slide saya yang terakhir. Siapa ini? Ini kayak tebak-tebakan di setiap slide ya. Ini foto-foto siapa gitu nggih. Nah, ini adalah foto muslimat NU zaman perjuangan 45 dulu. Nah, di sini saya tuliskan bahwa November 1945 ini ada seruan jihad dikumandangkan. Ini adalah momentum di mana tentara Inggris ingin masuk dan diboncengi oleh Belanda, ingin masuk lagi, padahal kita sudah kemerdekaan itu sudah kita dapatkan. Tapi ibarat kata Arab diakali lagi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya di sini ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu dalam rapat besar NU se-Jawa dan Madura ini di Surabaya mengeluarkan seruan resolusi jihad. Ini harus kita pertahankan kemerdekaan. Wangel tenan 3,5 abad ibu. Itu gimana? Masa mau diakalin begitu juga tidak betul kan begitu. Akhirnya tokoh NU yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini ambil suara begitu ya, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia ini menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap orang Islam, tidak ditulis bagi laki-laki saja. Ya, makanya kalau di NU kita ada Yalal Waton, bahkan kami itu NKRI itu harga mati. Kecintaan kami terhadap Indonesia itu bagian dari iman. Karena ini akarnya dari sini. Hadratus Syekh sendiri yang menyerukan waktu itu. Bahkan beliau sampai kapundhut ketika perang ini. Begitu. Kalau saya ingat di buku yang saya baca itu agak metafisik, tetapi ini real terjadi. Bukunya ilmiah. Itu oleh kiai-kiai itu helikopter sekutu itu ditembaki dengan tasbih. Kalah.
Itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, agak ini intermezzo saja. Nah, berikutnya para pengurus dan anggota NU beserta Banom pemudanya yaitu Ansor ikut bergabung di dalam Hizbullah. Kemudian ada Sabilillah, ini berjuang memanggul senjata menghadapi musuh, termasuk muslimat angkat senjata. Nah, ini yang saya maksud sebagai perempuan dalam politik itu adalah begini, yaitu prestasi, tanggung jawabnya terhadap masyarakat, tidak ada tendensi atau kepentingan yang bersifat pribadi. Ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan perempuan dan juga politik. Ingat ya Bu, politik bukan tentang KKN, politik bukan tentang bukan hanya tentang parpol-parpolan, caleg-calegan, bukan hanya tentang itu, tetapi politik sendiri maknanya itu baik sebenarnya. Gitu nggih. Nah, mungkin ini yang dapat sedikit yang dapat saya bagi kepada jamaah sekalian, dan mohon nanti para senior-senior saya yang di belakang dan juga Mbak Isna nanti mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, kita berdiskusi bersama. Begitu dulu Mbak Isna, matur nuwun sangat. Ya, alhamdulillah.